والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم وتعليم معرفة والاستفادة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini, masih membaca kitab Nasaihul Ibad. Kita sudah sampai kepada bab yang ketiga, wal maqalatus saniyatu. Makalah yang kedua, an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Salasun la tudriku bi salasin. Ada tiga hal yang tidak bisa diperoleh dengan tiga hal. Ada tiga hal yang tidak bisa diperoleh dengan tiga hal. Yang pertama, al-ghina bil munah. Kekayaan tidak bisa diperoleh dengan hanya sekedar harapan atau angan-angan. Kekayaan itu bisa diperoleh bukan cuma sekedar berangan-angan atau berharap menjadi orang kaya. Lalu dengan apa kekayaan bisa diperoleh? Bal bil kismati minallahi ta'ala. Akan tetapi kekayaan itu dapat diperoleh dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu diperhatikan bahwa jangan sampai kita meyakini kita dapat uang, dapat penghasilan, dapat pemasukan dari sebuah pekerjaan. Karena itu tidak diperbolehkan. Kita harus meyakini bahwa apapun yang kita terima dari materi, uang, penghasilan, pemasukan, semuanya datang dari Allah. Kenapa harus seperti itu? Karena misalnya kita memang kerja, yang menggerakkan tangan kita untuk bekerja siapa? Allah. Yang menggerakkan kaki kita untuk melangkah ke tempat kerja siapa? Allah. Yang menggerakkan orang lain untuk membeli barang-barang kita siapa? Allah. Yang menggerakkan hati kita untuk memilih satu pekerjaan siapa? Allah. Semuanya Allah. Jadi jangan sampai kita meyakini seandainya kita bisa kaya, kemudian kita meyakini bahwa kekayaan murni dari hasil jerih payah kita, hasil dari pekerjaan kita. Karena semua yang memberikan itu adalah Allah. Jadi kekayaan tidak bisa diperoleh dengan berharap, harapan, pengandaian, apalagi cuma melamun jadi orang kaya. Tidak bisa. Tidak bisa pun cuma sekedar harapan. Sama seperti dalam kaidah tasawuf, istilah tasawuf itu kan ada istilah roja. Roja itu berharap agar diampuni oleh Allah. Sedangkan yang namanya roja itu adalah ar-roja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Berharap agar diampuni oleh Allah, roja, berharap itu adalah sesuatu yang disertai dengan amal perbuatan. Jika tidak disertai dengan amal perbuatan, kita hanya berharap kepada Allah agar kita diampuni oleh Allah, itu hanya sekedar angan-angan, lamunan, dan sebuah harapan palsu. Jadi kita itu memang harus banyak punya sifat roja, banyak berharap kepada Allah. Tapi berharap yang baik dan benar, yaitu berharap yang disertai dengan amal perbuatan. Itu berharap yang benar, roja yang benar. Tapi kalau kita banyak berharap tanpa disertai dengan amal, itu hanya sekedar bisikan setan, hanya sekedar lamunan, hanya sekedar harapan palsu. Yang pertama, kekayaan tidak bisa diperoleh dengan harapan atau lamunan atau hayalan. Yang kedua, wasyababu bil khidab. Usia muda tidak bisa diperoleh dengan menyemir rambut. Maksudnya bagaimana? Orang
kalau sudah tua misalnya, orang kalau sudah tua, kemudian rambutnya putih ya, beruban, kemudian disemir hitam, apakah kemudian dia jadi muda? Tidak. Kalau terlihat muda mungkin iya. Orang yang rambutnya putih, orang yang rambutnya beruban, kemudian disemir hitam, terlihat muda bisa iya. Tapi kalau menjadi muda, tidak mungkin. Karena usia muda tidak mungkin bisa terulang kembali. Makanya di sini disebutkan usia muda itu tidak bisa diperoleh dengan menyemir rambut. Bagaimana hukumnya menyemir rambut dengan warna hitam? Para ulama sepakat semuanya bahwa menyemir rambut dengan warna hitam hukumnya haram. Kecuali ada beberapa kondisi dan bagi orang-orang tertentu menyemir hitam diperbolehkan. Yang pertama, bagi pasangan suami istri yang ketika rambutnya putih atau ada ubannya, kemudian salah satu dari pasangannya itu tidak tertarik dengan pasangannya sendiri. Jadi ini tujuannya untuk agar hubungan rumah tangga menjadi harmonis. Maka menyemir hitam diperbolehkan dengan tujuan itu. Karena kadang ada orang itu yang dia sebenarnya masih muda, tapi sudah banyak ubannya. Pernah lihat orang seperti itu? Ada kan ya? Ada masih muda, sekitar umur 30-an itu. Tapi sudah banyak yang ini, putih di rambutnya itu. Bagaimana kalau misalnya disemir hitam, biar istrinya lebih tertarik misalnya. Rata-rata itu laki-laki yang gampang beruban itu. Apalagi perempuan muslimah kan dia pakai hijab kan. Jadi walaupun beruban ya tidak begitu ini ya, tidak begitu masalah terlihat di luar itu. Karena tidak kelihatan. Bagaimana kalau menyemir dengan semir hitam? Boleh-boleh saja dengan tujuan untuk menyenangkan istri, atau seorang istri menyemir hitam untuk menyenangkan suami. Tapi ya tadi itu, kalau memang sudah tua, untuk jadi muda tidak bisa. Tapi untuk terlihat muda bisa. Untuk jadi muda tidak bisa. Itu yang pertama. Untuk masalah ini khusus hubungan suami dan istri. Tidak boleh kalau misalkan pacaran misalnya. Yang laki-laki masih usia 25, rambutnya sudah banyak ubannya. Oh saya biar lebih disayang sama pacar saya. Tidak bisa. Ini harus khusus yang sudah menikah. Yang belum menikah tidak boleh niru ini. Tidak boleh. Yang kedua, dalam hal urusan berperang. Perang apalagi melawan orang kafir. Jadi misalnya orang Islam itu pasukannya banyak yang beruban. Nanti dimanfaatkan sama musuh-musuhnya. Oh ini tua-tua, ini gampang ini ngalahkan mereka. Tapi kalau pas disemir, biar kelihatan muda walaupun kenyataannya tua, takut semua. Oh muda-muda semua pasukan orang Islam itu. Nggak apa kalau seperti itu. Tapi ini kan kondisi seperti ini jarang. Dua kondisi ini jarang. Yang jomblo-jomblo jangan niru. Belum saatnya. Ini menyemir dengan warna hitam. Bagaimana hukumnya menyemir dengan warna selain hitam? Putih, merah, hijau, kuning, biru, pink misalnya. Bagaimana hukumnya? Secara umum menyemir dengan warna selain hitam itu boleh. Hanya saja kadang satu kebiasaan itu kalau sudah menjadi kebiasaan orang yang banyak melakukan dosa, orang yang banyak melakukan maksiat, bisa jadi kita itu meniru tidak diperbolehkan. Coba sekarang yang sering kita lihat orang yang punya cat rambut warna merah itu orang soleh apa bukan orang soleh? Bukan orang soleh. Ustadz apa bukan ustadz? Bukan. Kiai apa bukan kiai? Bukan. Jadi sebenarnya kita tidak diperbolehkannya menyemir dengan selain warna hitam itu bukan karena warna selain hitamnya itu, tapi karena kita niru kebiasaan orang-orang yang tidak soleh. Karena kita meniru kebiasaan orang-orang fasik. Karena kita meniru kebiasaan orang-orang yang istiqomah melakukan maksiat. Itu yang tidak diperbolehkan.
Jadi kadang-kadang orang itu pemahamannya cuma hanya sekedar boleh. Kalau selain hitam boleh. Iya boleh. Tapi nirunya itu. Dan saya yakin orang ketika nyemir pakai warna misalkan merah, kuning, hijau di langit yang biru misalnya. Itu juga tidak kira niru kiai gitu. Coba tanya. Kamu kenapa kok nyemir rambut dengan warna merah? Saya niru kiai. Pernah dengar orang seperti itu? Pasti itu niru artis atau niru yang biasanya di jalan-jalan itu kayak gitu. Pasti ada yang ditiru. Orang kayak gitu biasanya krisis panutan, krisis tauladan. Karena dia tidak berusaha untuk mempelajari tentang kepribadian Rasul. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang baik itu ya Rasulullah. Kalau ada orang meniru selain Rasulullah, dia berarti krisis keteladanan. Apalagi kita menjadi umatnya Rasulullah. Kok bisa-bisanya niru selain Rasulullah? Jadi sebenarnya untuk cinta kepada Rasul itu gampang sebenarnya, tidak sulit. Sangat gampang sekali. Karena orang yang paling perhatian kepada kita bukan orang tua kita, bukan saudara kita, bukan kerabat kita, bukan sahabat kita, tapi orang yang paling perhatian kepada kita adalah Rasulullah. Pada saat itu, pada hari kiamat, semuanya lari. Orang tua lari dari anaknya, keluarga lari dari kerabatnya, sahabat lari dari sahabatnya, saudara lari dari saudaranya. Hanya satu orang yang tidak lari dari semuanya, yaitu Rasulullah. Masih tidak cinta sama Rasulullah? Susah untuk cinta kepada Rasulullah. Ya harus dipaksakan. Ini cinta yang harus dipaksakan, cinta kepada Rasulullah. Semisal tidak bisa cinta kepada Rasulullah, ya harus dipaksakan. Kita sering membaca kisah-kisah Rasul, tentang perhatian Rasul, betapa Rasulullah itu hampir setiap sholat, bukan hampir, setiap selesai sholat pasti mendoakan kepada umatnya. Pernah suatu ketika Rasulullah ini mendoakan kepada Sayyidah Aisyah, Allahumma ufir li Aisyata ma taqaddamat minha wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampuni Sayyidah Aisyah dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Sayyidah Aisyah mendengar Rasulullah berdoa seperti itu, hatinya bahagia. Ditanya oleh Rasulullah, kau bahagia wahai Aisyah dengan doaku seperti itu? Iya, apalagi ini muncul dari lisan manusia paling mulia, lisanmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, ketahuilah wahai Aisyah, doa itu yang aku panjatkan kepadamu, itu juga yang aku panjatkan kepada umatku setiap selesai sholat. Masih tidak cinta pada Rasulullah. Orang yang kita sayangi pun mungkin tidak setiap selesai sholat mendoakan kita. Orang yang kita cintai sampai mati, cinta mati, cinta sehidup semati. Kalau sudah mati, mati duluan, tidak bakal nyusul. Cinta palsu itu. Nah, itu cuma semboyan yang tidak, cuma sekedar jargon yang tidak diamalkan itu. Aku mencintaimu sehidup semati. Kalau sudah mati, tidak kira nyusul mati. Ada orang yang nyusul mati karena sudah saking cintanya. Waktu dimasukkan ke liang lahat, nyusul juga, nyemplung di situ. Tidak kira ada. Itu hanya sekedar hayalan itu. Kalau seandainya ada cerita fiktif itu, pernah ada kisah nyata seperti itu? Nah, jarang. Yang paling perhatian itu Rasulullah. Jadi itu menyemir itu tergantung kita nyemir pakai warna apa. Kalau pakai warna hitam, apa hukumnya? Haram, kecuali dalam kondisi tertentu. Menyemir pakai warna selain hitam tidak haram, tapi karena kita niru kepada orang-orang yang syiarnya itu memang bukan orang soleh, bukan syiarnya orang soleh, bukan syiarnya orang yang ahli ibadah, bukan syiarnya orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, maka kita meniru suatu kaum, maka kita termasuk bagian dari kaum itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Makanya hati-hati. Di kita itu
meniru siapa itu harus hati-hati. Misalnya seorang perempuan atau seorang laki-laki sering bawa cermin, niatkan meniru Rasulullah, karena Rasulullah itu jangan diniatkan untuk berdandan, niatkan karena ini barang yang menjadi kesukaan Rasulullah. Karena ada beberapa barang yang tidak pernah lepas dari Rasulullah, baik pada saat di rumah maupun pada saat bepergian. Apa itu? Siwak, sisir, cermin, apa lagi? Apa lagi? Hah? Ini apa namanya? Termasuk parfum juga. Termasuk untuk membersihkan gigi itu juga. Maka ketika kita tahu kita harus meniru siapa, apapun yang kita lakukan bisa bernilai pahala. Yang ketiga, tadi itu kan ada 3 hal yang tidak bisa diperoleh dengan 3 hal. Kekayaan tidak bisa diperoleh dengan harapan, usia muda tidak bisa diperoleh dengan menyemir rambut, wasihah bil adwiyah, dan kesehatan tidak bisa diperoleh dengan obat. Obat itu tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi hati-hati kalau ngomong. Kalau misalkan lagi sakit, kemudian berobat ke dokter misalnya, jangan kemudian ketika sembuh bilang seperti ini, alhamdulillah berkat saya berobat ke dokter itu saya jadi sembuh. Harus dirubah cara ngomong seperti itu. Alhamdulillah saya disembuhkan oleh Allah dengan perantara dokter si fulan. Kayak gitu. Cara ngomong, cara berkeyakinan itu penting. Jangan langsung disambungkan kepada dokter, karena dokter tidak bisa menyembuhkan. Seandainya dokter bisa menyembuhkan, tidak ada dokter yang sakit. Seandainya dokter bisa menyembuhkan, tidak ada dokter yang sakit. Kenyataannya dokter juga bisa sakit. Yang menyembuhkan dokter sakit siapa? Allah. Makanya dulu itu pernah Nabi Musa itu pernah sakit mata. Sakit mata, akhirnya bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan petunjuk, wahai Musa, coba kamu cari di satu tempat ada namanya rumput yang ketika dipencet kayak gini bisa keluar air, kemudian teteskan ke matamu itu. Akhirnya dijalankan oleh Nabi Musa dan sakit matanya sembuh. Akhirnya jarak beberapa hari, jarak beberapa waktu, Nabi Musa ini sakit lagi. Matanya sakit lagi. Tapi Nabi Musa tidak langsung kemudian bermunajat kepada Allah. Tapi Nabi Musa ini langsung cari rumput itu. Apa yang terjadi? Bukan tambah sembuh, tapi tambah parah. Kenapa? Karena sudah meyakini bahwa yang bisa menyembuhkan adalah rumput itu. Tidak minta petunjuk lagi kepada Allah. Makanya kita jangan sampai ketika minum obat kita meyakini bahwa obat bisa menyembuhkan. Ini keyakinan yang tidak benar dan bisa mengurangi keyakinan kita kepada Allah. Semua dari Allah. Dan obat yang paling penting, ini perlu diperhatikan. Obat yang paling penting, yang pertama dan utama adalah berobat dengan Al-Quran. Jangan dijadikan Al-Quran sebagai obat alternatif. Seakan-akan meremehkan Al-Quran. Sudah ke dokter, sudah ke mantri, sudah ke bidan, sudah berobat kemana-mana, sudah tidak sembuh. Akhirnya yang terakhir adalah Al-Quran. Jangan dijadikan yang terakhir. Jangan yang dijadikan yang kedua. Tidak enak yang dijadikan yang kedua itu. Yang pertama dan utama, berobat dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan dalam firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara.
Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Ada yang bisa menjadi obat dan rahmat. Wa rahmatun lil mukminin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi kalau sakit itu yang pertama kali dicari jangan dokter. Yang pertama kali dicari jangan obat. Yang pertama kali dicari ambil Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, siapkan air di depannya, kemudian setelah selesai baca Al-Qur'an, tiupkan di air, minum. Insya Allah tidak ada efek sampingnya. Beda dengan obat-obatan. Itu harus sesuai dengan dosis dan harus sesuai dengan aturannya, aturan pakainya. Berapa kali sehari. Dan itu harus bagaimana sesuai dengan anjuran dokter. Bahkan di dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa penyakit yang paling banyak dijelaskan di dalam Al-Quran itu, ayat-ayat syifa itu ada 6. Yang kesemuanya 6 apa 7? 6 ya. Yang kesemuanya itu memberikan satu kesimpulan bahwa kita harus berobat dengan Al-Quran. Berarti di sini para ulama juga mengambil kesimpulan, berarti rata-rata penyakit orang itu lebih banyak penyakit yang bukan medis, penyakit yang non medis. Sehingga Al-Quran menganjurkan untuk kita berobat dengan Al-Quran. Beda dengan tentang ayat tentang madu. Nah, yang apa itu ayatnya itu? Mukhtalifun alwanuhu fi shifaul linnas. Ayat tentang madu cuma satu di dalam Al-Quran. Berarti kita berobat dengan herbal, dengan sesuatu yang kasat mata. Itu cuma satu. Tapi giliran berobat dengan Al-Quran disebutkan ada 6 ayat berobat dengan Al-Quran. Jadi rata-rata penyakit orang itu rata-rata penyakitnya non medis. Non medis itu bukan karena faktor pola makan yang tidak sehat atau karena pola hidup yang tidak sehat, tapi karena unsur lain. Bisa jadi pikiran yang tertekan, atau bisa jadi karena gangguan makhluk halus, atau bisa jadi karena sihir, bisa jadi karena santet, bisa jadi karena guna-guna, dan seterusnya. Itu kita harus berobat dengan Al-Quran. Yang pertama, jangan dijadikan yang terakhir. Yang pertama, seakan-akan kalau dijadikan yang terakhir, ini Al-Quran ini rendah, derajatnya rendah. Makanya katanya saya pernah baca di Arab Saudi itu rumah sakit tidak seramai seperti di Indonesia. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena rata-rata orang itu ketika sakit yang diambil Al-Quran, bukan langsung cari obat. Makanya Al-Quran adalah mukjizat, jangan diremehkan. Yang namanya mukjizat itu asalnya yang mustahil bisa jadi tidak mustahil. Asalnya yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, mukjizat. Jangan dikira Al-Quran cuma sekedar lembaran kertas yang dijilid kemudian dipajang di lemari atau ditaruh di rak. Bukan. Al-Quran itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad, dan bahkan mukjizat yang paling agung di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Jadi kita itu bukan berarti tidak boleh berobat ke dokter, boleh. Tapi kita harus meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya saya itu kalau misalkan ada yang berobat ke saya pasti kasih pemahaman seperti ini. Jangan yakin ke saya, harus yakin kepada Allah. Karena yang berobat ke saya ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Kalau misalkan sembuh semua, saya sudah pasang pengumuman itu. Sembuh semuanya, 100% sembuh semuanya. Ya ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Yang penting kita ini mendakwahkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, bisa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit maka Allah yang akan menyembuhkan. Jadi jangan gampang-gampang ke dokter. Karena sakit yang paling banyak itu bukan sakit yang jurusannya ke dokter, tapi jurusannya ke
Al-Quran. Jangan sering-sering ke dokter. Bukan tidak boleh, boleh di dalam Islam. Berobat ke dokter itu boleh di dalam Islam. Selama kita masih meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Wal maqalatu salisatu an Umar radhiyallahu anhu. Husnut tawaddudi ilan nas nisful akli. Ini dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, baiknya bergaul kepada manusia, artinya cinta kepada manusia, nisful akli adalah separuhnya akal. Gimana maksudnya? Maksudnya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, kita dengan cara yang, ucapan yang baik, tutur kata yang baik, sikap yang baik, tindakan yang baik, perbuatan yang baik, itu menunjukkan bahwa kita orang cerdas. Orang cerdas itu orang yang bisa bagaimana caranya bergaul dengan orang lain dengan sesuatu yang menjadikan orang tersebut bisa ngerasa nyaman. Rasulullah itu ketika bersama siapapun, maka orang yang sedang berkomunikasi dengan Rasulullah, berinteraksi dengan Rasulullah, semuanya merasa bahwa dia termasuk orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah itu. Jadi kita ini seakan-akan diorangkan. Kita gampang mengorangkan orang lain sehingga kita dikatakan, oh ini orang baik. Nisful akli, separuhnya akal. Dia berarti termasuk orang yang cerdas. Jangan kemudian ketika kita bergaul dengan orang lain, kemudian orang lain tersebut ngerasa gak nyaman sama kita. Jadi kecerdasan akal itu bukan diukur dengan kecerdasan dia pinter, dia bisa mencerna sebuah materi, bisa menghafal sebuah materi, tapi bagaimana caranya dia bergaul dengan orang lain. Bagaimana caranya dia memperlakukan orang lain. Di situ adalah nisful akli, separuhnya akal, separuhnya kecerdasan. Makanya Rasulullah termasuk bagian dari sikap lemah lembutnya kepada orang lain, annahu la yadummu ta'aman. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan, tidak boleh mencela makanan. Kalau kita dihidangkan makanan, kemudian kita tidak suka, jangan sampai bilang, oh makanan apa ini, saya tidak suka. Jangan. Ini kita ngikuti Rasulullah, jangan sampai mencela makanan. Bagaimana Rasulullah kalau tidak suka? Tidak dimakan tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Pertama ya karena nanti khawatir menyakiti ini yang menghidangkan makanan itu. Yang kedua, kata-kata yang negatif itu ketika masuk ke dalam satu makanan maka akan tertransfer energi negatif juga. Makanya pernah ada satu penelitian di Jepang, saya pernah baca itu, ada dua gelas air, satunya diucapkan kata-kata positif, satunya diucapkan kata-kata negatif. Satunya yang kanan ini diucapkan kata cinta, didekatkan ke gelas yang sudah diisi air. Satunya diucapkan kata-kata cuma benci, sama-sama satu kata. Setelah itu kemudian dilihat pakai alat mikroskop. Ternyata yang kanan ini yang diucapkan kata-kata positif ini, airnya seakan-akan seperti mengkristal dan sangat jernih. Sedangkan yang satunya keruh dan agak kotor. Ini satunya ini. Padahal cuma kata-kata cinta dan benci. Bayangkan jika ini yang diucapkan adalah zikir-zikir, Al-Quran, bacaan-bacaan yang baik, doa dan seterusnya, tambah auranya lebih kuat. Makanya kita jangan sampai mencela makanan. Karena nanti ketika kita mencela makanan, kita menitipkan energi negatif, aura negatif, kekuatan negatif yang ada di dalam makanan itu kemudian masuk sendiri. Pernah suatu ketika Rasulullah itu dihidangkan makanan atau minuman oleh salah seorang sahabat. Biasanya kebiasaan Rasulullah itu kalau dikasih makanan, dimakan sedikit, kemudian dibagi-bagi sama sahabat-sahabatnya. Nah, pada saat itu Rasulullah dikasih makanan atau minuman saya lupa, kemudian dihabiskan semuanya. Para sahabat yang ada pada saat itu nunggu-nunggu, ini kok
kita tidak dikasih. Akhirnya setelah selesai dan sudah tidak bersama dengan orang yang menghidangkan makanan itu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tadi kita ini kok tidak dibagi makanan? Rasulullah menjawab, tadi itu rasanya tidak enak. Kalau seandainya saya itu kasihkan ke kalian semua, pasti kalian nanti ekspresi wajahnya itu akan menunjukkan bahwa makanan ini tidak enak sehingga bisa menyakiti perasaan tuan rumah itu. Makanya semuanya saya makan. Begitu besarnya Rasulullah menjaga perasaan orang lain. Dimakan semua oleh Rasulullah. Jadi kita kalau tidak suka ya cukup tidak usah dimakan. Tidak usah mencela. Wala yanharu khadiman wa yadribu imra'atan. Rasulullah juga tidak pernah membentak orang yang melayani beliau dan tidak pernah memukul perempuan. Kalau memukul perempuan ini jangan. KDRT itu masuk penjara. Dan memukul itu yang paling tidak diperbolehkan, memukul area kepala dan wajah. Jadi kalaupun harus memukul, jangan memukul di area kepala dan wajah. Haram, betul-betul haram. Ya, makanya kadang orang yang punya hobi suka lihat acara olahraga yang mukul-mukul itu apa? Tinju itu tidak tahu dari mana asalnya. Yang dipukul kan kepala, justru yang paling besar nilainya kena kepala. Kadang kali dipukul langsung roboh. Jadi yang menunjukkan separuh akal atau kecerdasan seseorang adalah baiknya dia bergaul dengan orang lain. Yang kedua, wa husnus su'ali nisful ilmi. Baiknya pertanyaan adalah separuh ilmu. Paham maksudnya gimana? Orang yang suka bertanya itu kemungkinan lebih cepat pintar itu jauh lebih banyak dibanding orang yang jarang bertanya. Kenapa? Ya karena dia itu banyak pengetahuan yang dia dapat. Ini makanya jangan malu bertanya. Kalau tidak paham atau tidak tahu maksudnya, tanya aja. Apalagi zaman sekarang dalam jarak yang cukup jauh juga bisa tanya pakai HP, bisa WA, bisa Facebook, bisa macam-macam. Malu bertanya? Tidak usah tanya. Saat di jalan, iya. Oh, di jalan, berarti tanyanya harus di jalan. Harus banyak tanya. Walaupun pertanyaannya adalah hal-hal yang sepele. Kadang murid itu gengsi. Ini kayaknya pertanyaannya kok kayaknya sepele, saya kok tidak paham. Tanya aja, tidak apa-apa. Nisful ilmi, separuh ilmu. Lebih gampang, lebih cepat pintar itu orang yang banyak tanya itu. Tidak apa dikatakan cerewet juga tidak apa. Yang penting ini urusan ilmu. Pernah ada yang tanya kemarin itu. Bagus, pertanyaan sepele, tapi saya suka seperti itu. Salah satu anggota majelis saya yang baru-baru gabung ini, orang Banyuklungkur, tanya lewat WA ke saya, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita berwudu, kemudian kaki kita menginjak kotoran, apakah najis? Pertanyaannya seperti itu. Kan pertanyaan seakan-akan sepele ya. Jawabannya kira-kira tahu semua ya. Apakah najis menginjak kotoran ayam? Najis? Najis apa tidak najis? Najis. Cuma saya sedikit bisa membaca pikirannya. Ini mungkin yang dimaksud ini, apakah kemudian wudunya batal? Kayak gitu. Walaupun dia tidak tanya seperti itu, tak jawab. Kalau setelah wudu kemudian kakinya menginjak kotoran ayam, maka kakinya dihukumi najis. Tapi wudunya tetap tidak batal. Jadi tidak perlu wudu lagi. Cukup kakinya dibersihkan. Kecuali nginjaknya pakai sandal. Makanya sandalnya yang harus dibersihkan, jangan kakinya. Oh, kakinya tidak kena apa-apa. Jadi semisal sandalnya nginjak kotoran, kemudian dia mau masuk masjid, ya tidak apa-apa, kakinya tidak apa-apa. Ini hal-hal yang sepele. Tapi kayak gitu bisa bagus. Kalau dia ini memang tujuannya memang benar-benar ingin mencari ilmu pengetahuan. Tidak apa-apa, tidak usah gengsi tanya ke saya hal-hal yang sepele. Tidak usah gengsi.
Kayak kemarin tuh ada yang tanya juga itu apa itu. Laki-laki yang tanya ini. Apa namanya? Orang yang sedang haid hukumnya memotong kuku atau memotong rambut, gimana hukumnya? Itu laki-laki, teman saya dulu waktu di pondok. Ya sudah tak jawab di situ, sudah ada referensinya. Dan kebetulan dulu saya juga pernah upload video itu sudah lama, setahun yang lalu ya, kalau tidak salah itu. Tidak usah gengsi mau tanya itu. Karena as-su'al nisful ilmi. Tanya itu separuh dari ilmu. Dan sahabat-sahabat yang pintar itu yang banyak bertanya. Tapi tanyanya yang positif, yang mengarah kepada ilmu, jangan tanya yang macam-macam. Apa jawabannya? Apa? Kenapa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak sampai haram. Tidak kemudian harus mengumpulkan rambut sama kukunya, kemudian dicuci, dibersihkan. Ya tidak harus. Kalaupun seperti itu, ya tidak apa-apa juga. Karena apa? Karena orang ketika mati yang dibangkitkan itu adalah anggota yang ada pada saat itu. Yang tidak ada, ya tidak dibangkitkan. Kadang kan orang punya pemahaman nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak suci. Dia yang tidak suci cuma itu. Yang kita ya suci. Nggak apa-apa. Kenapa? Ya sama aja. Dicabut, dipotong, dijambak. Ya sama. Yang makruh itu mencabut rambut yang ada ubannya. Justru makruh. Kadang orang itu malu. Nyabut rambut yang beruban itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena rambut yang beruban itu besok pada hari kiamat di akhirat akan menjadi cahaya yang begitu sangat terang. Bercahaya. Jadi orang yang beruban sebelum waktunya itu banyak ini sebenarnya. Banyak keistimewaannya. Salah satunya. Jadi tren ini. Salah satunya dia akan diampuni dosanya sebanyak uban yang ada di rambutnya. Kemudian akan dibalas kebaikan juga sebanyak jumlah uban yang ada di rambutnya. Terus juga akan derajatnya akan diangkat oleh Allah juga sebanyak jumlah uban yang ada di rambutnya. Jadi makruh mencabut rambut yang beruban. Hukumnya makruh. Jadi ngerti Habib Umar itu ininya merah. Boleh apa tidak boleh? Ya boleh. Itu asli pada asli. Wallahu a'lam. Cuma kayaknya menurut saya tidak pernah tanya langsung. Rasulullah itu ketika pakai parfum itu sebagian diusapkan ke bajunya, sebagian diusapkan ke janggutnya. Itu mungkin salah satu efek dari sering kena minyak wangi parfum mungkin. Saya juga kadang-kadang seperti itu. Bahkan bukan kadang-kadang, sering. Ya bukan biar merah, itu urusan nanti itu. Urusan merah enggak merah ya. Jadi orang yang beruban, saya punya saudara sepupu-sepupu itu sebagian ini masih usia 25, 27 tapi sudah banyak ubannya. Memang gen biasanya kayak gitu, gen biasanya, keturunan kayak gitu. Jadi kalau pengen punya separuh ilmu, banyak tanya. Tapi tanya tentang ilmu, jangan tanya yang lain. Yang berikutnya, yang terakhir, wa husnut tadbir nisful ma'isyah. Bagusnya pengaturan di sini semacam manajemen. Nisful ma'isyah, separuh dari pekerjaan. Artinya dalam dunia bisnis, dunia usaha, dunia dagang, yang penting bukan jenis dagangnya, yang penting bukan jumlah barangnya, tapi yang penting manajemennya. Nah itu yang menentukan, harus di-manage. Itu separuh dari penghasilan yang akan masuk kepada kita. Bagusnya manajemen dalam sebuah bisnis, apalagi bisnis online, itu semua harus ada manajemennya. Kita harus masuk ke semua medsos, bisa promosi lewat Facebook, promosi lewat WA, Instagram, Telegram, Twitter, semuanya di-manage dengan sangat baik. Jadi orang mau urusan usaha online, bisnis online,
Ya ada bagusnya ketika belajar kepada orang yang sudah berpengalaman dalam dunia online, bisnis online. Ada itu biasanya banyak semacam diklat online ya. Bisnis untuk online itu gimana caranya, cara memulai bagaimana, cara ngaturnya bagaimana, cara promosinya bagaimana. Nggak apa-apa, di grup itu nggak apa-apa, mau promosi jualan nggak apa-apa, boleh, nggak usah sungkan-sungkan. Di grup ini, kajian ini, mau promosi jualan nggak apa-apa, mau promosi bekam juga nggak apa-apa, boleh, nggak saya larang. Yang nggak boleh itu posting-posting yang kurang bagus. Kalau jualan boleh, 1000% boleh, saya izinkan, nggak apa-apa. Nanti kan sambil sharing gitu, oh ternyata salah satu dari anggota ada yang jualan ini. Mungkin sebagian tidak tahu. Karena kadang orang itu ketika di story kadang kelewatan tidak dibaca. Kadang di grup, kadang kebaca. Semuanya harus dimasuki. Makanya saya ini kayak ini kajian ini di Facebook juga ada, di YouTube juga ada. Karena sebagian ada orang itu tidak fokus ke YouTube, dia lebih suka Facebook. Sebagian juga ada yang suka ke YouTube, tidak pernah Facebook juga kayak gitu. Kalau di WA ya tinggal di posting linknya kan cukup, atau di Telegram. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya. Enggak, banyak bertanya nanti khawatir dikira orang Bani Israel. Kalau tanyanya enggak ada manfaatnya. Silakan yang mau tanya. Silakan yang mau bertanya. Jadi kalau sakit jangan gampang-gampang ke dokter. Pegang Al-Quran, ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Niatkan berobat dengan Al-Quran. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh.